Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Anikotul Fauzia dari Prodi S1 Kebidanan Ali Jenjar Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan mengenalkan beberapa alat kebidanan, diantaranya yaitu satu, Doppler. Doppler ini umumnya biasanya digunakan oleh dokter atau bidan untuk mendeteksi kehamilan pada trimester kedua dan ketiga. Cara kerja Doppler yaitu memancarkan gelombang ultrasonik dalam tubuh, kemudian diterima kembali oleh sensor dalam alat dan berubah menjadi suara. Suara ini akan memberikan informasi tentang detak jantung janin dan yang membantu bidan untuk memantau kesehatan janin selama kehamilan. Ultrasonografi atau disebut juga dengan USG. Kenapa setiap ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan USG secara teratur? Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Pemeriksaan USG saat kehamilan sangat penting dilakukan terutama untuk menilai kondisi janin. Pemeriksaan ini pun bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya cacat bawaan pada janin seperti Down syndrome, hidrocephalus, dan lain-lain sebagainya. Manfaat USG pada kehamilan diantaranya yaitu yang pertama untuk memastikan kehamilan, yang kedua bisa memeriksa kondisi rahim, ketiga bisa mendeteksi kelainan genetik, 4 mendeteksi jenis kelamin bayi, 5 menentukan hari perkiraan lahir, 6 mendeteksi organ-organ janin, yang ketujuh diagnosis keguguran. Manfaat USG untuk mendeteksi penyakit dan kondisi kesehatan secara menyeluruh selama kehamilan dapat membuat calon orang tua lebih waspada. Oleh karena itu, pastikan untuk tidak lupa melakukannya sesuai dengan anjuran yang telah disebutkan. Yang ketiga, inkubator bayi. Inkubator adalah alat yang digunakan untuk bayi prematur atau bayi yang memiliki masalah kesehatan untuk bertahan hidup di luar rahim. Alat ini terbuat dari plastik dan memiliki lubang di bagian sampingnya. Fungsi inkubator bayi yaitu untuk memberikan ruang yang aman dan terkendali bagi bayi untuk hidup sambil menunggu organ vitalnya berkembang. Ada beberapa pemeriksaan kesehatan ibu hamil, salah satunya yaitu fetal non-stress test atau disebut juga dengan MST. MST merupakan salah satu alat kesehatan yang digunakan untuk pemeriksaan pada ibu hamil yang berfungsi untuk menilai hubungan antara gambaran detak jantung janin dan aktivitas janin. Cara pemeriksaan ini dikenal juga dengan nama echocardiography atau Fetal Activity Acceleration Determination (FAD) atau FAAD. Manfaat dari MST yaitu pertama, pemeriksaan MST dilakukan untuk menilai gambaran DJJ dalam hubungannya dengan gerakan atau aktivitas janin. Yang kedua, dilakukan untuk menilai apakah bayi merespons stimulus secara normal dan apakah bayi menerima cukup oksigen. Dan yang ketiga, yang dinilai adalah gambaran DJJ dalam hubungannya dengan gerakan atau aktivitas janin. MST dilakukan pada pemeriksaan ibu hamil, umumnya dilakukan setelah usia kehamilan 28 minggu atau trimester ketiga. Selain itu, ada beberapa kondisi yang mengharuskan seorang ibu ini melakukan tes MST, antara lain yaitu ibu yang memiliki riwayat penyakit diabetes, penyakit jantung, atau kondisi medis lain yang dapat mempengaruhi kehamilan, ibu yang mengalami hipertensi gestasional atau preeklamsi, ibu hamil yang hamil kembar dengan komplikasi tertentu, adanya masalah plasenta atau tali pusar yang menyebabkan bayi tidak mendapat cukup oksigen. Yang kelima, suction pump. Fungsi dari suction pump adalah untuk menghisap cairan tubuh yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti lendir, darah, nanah, atau yang lainnya. Yang keenam yaitu EKG atau elektrokardiogram. Fungsi dari EKG yaitu untuk mengetahui kelainan-kelainan dari jantung. Di antaranya yaitu untuk mengetahui irama jantung, adanya pembesaran jantung, gangguan pada otot jantung, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu syringe pump. Syringe pump adalah peralatan kesehatan medis yang digunakan untuk memberikan cairan nutrisi atau obat seperti insulin atau hormon, antibiotik, obat kemoterapi, dan penghilang rasa sakit ke dalam tubuh pasien dalam jumlah besar atau kecil dalam jangka waktu tertentu secara
teratur. Sekian dari saya penjelasan sebagian alat medis kebidanan. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.